warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Humas TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur pada tahun ini di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa dan memperbanyak amal ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa. Bulan suci Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran? Hal ini Allah pertegas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan-penjelasan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa Humas TV, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah mengistimewakan bulan Ramadan dengan kalimat Syahrul Quran. Tentunya ada kebaikan dan ada keistimewaan di dalamnya, bukan? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas keistimewaan apa saja sehingga disebut dengan Syahrul Quran. Keistimewaan pertama, bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran. Menurut para ulama, ada dua fase Al-Quran diturunkan. Fase pertama, Al-Quran diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh Sidratul Muntaha ke langitnya bumi Baitul Izzah. Itu terjadi pada bulan Ramadan di malam Al-Qadar. Allah perjelas di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Tahukah kita, malam Al-Qadar adalah malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana malam itu adalah malam yang sangat dirindu-rindukan dan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita ketika di bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang kedua, Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran mampu menunjuk jalan yang salah kepada jalan yang benar. Al-Quran bisa menerangi jalan yang gelap menjadi terang. Al-Quran bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang salah dalam menempuh hidupnya. Oleh karena itu, ada sebuah kalimat yang mengatakan, "The Holy Quran is my love." Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, ada satu kebaikan. Di dalam satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan semisalnya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat demi ayat Al-Quran yang kita baca, ada kebaikan-kebaikan dan pahala yang berlipat ganda yang kita dapatkan. Masya Allah, apakah kita masih ingin meninggalkan kesempatan tersebut? Allah berikan kesempatan yang baik bagi kita untuk banyak membaca Al-Quran dengan balasan yang berlipat ganda. Mari kita semangat untuk membaca Al-Quran. Keistimewaan yang keempat, bahwasanya Allah memberikan syafaat bagi para pembaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Pemirsa Humas TV di mana saja berada, Masya Allah, Allah berikan syafaat. Tahukah kita apa itu syafaat? Syafaat adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang rajin membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, Allah akan berikan balasan yang setimpal untuk kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat kelak. Bukankah kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran adalah ibadah? Membaca Al-Quran adalah cara Allah untuk mengajar kita untuk mengenal Allah lewat ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran adalah Allah ingin agar kita dekat dengannya dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Bacalah Al-Quran meskipun kamu masih terbata-bata. Belajarlah Al-Quran meskipun kamu masih sulit untuk memahaminya. Amalkan Al-Quran meskipun kamu masih tertatih-tatih untuk melaksanakannya. Allah tidak melihat hasil dari apa yang kita capai, tapi Allah melihat kesungguhan dan keikhlasan kita dalam mencapai sesuatu. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Allah sudah memberikan suatu janji kepada para pembaca Al-Quran, para ahlul Quran, yaitu surga di akhirat kelak. Pemirsa Humas TV di mana saja berada, saya ingin mengakhiri tausiah ini dengan sebuah pantun. Membeli rambutan di tokonya Ibu Ranti, mencari durian di kebunnya Pak Rahman. Bulan Ramadan yang selalu kita nanti, mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin akhiri dengan doa, semoga doa ini bisa menghantarkan kita menjadi ahlul Quran. Allahumma nawwir qulubana bil Quran warzuqna bi qiraatil Quran wa thauqi ila qiraatihi. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk membaca Al-Quran dan buat kami rindu untuk selalu membaca Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Inilah tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.